Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srikandi Indah Permatasari, NIM 18. Di sini saya akan berbagi pengalaman atau edukasi terkait psikologi, tes proyektif, dan tes bakat minat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tes psikologi EPPS dan SSCT. Sebut saja dengan judul memahami tes psikologi proyektif yang bersifat verbal, yaitu melalui EPPS dan SSCT. Baik, cekidot, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tes proyektif. Apa sih itu tes psikologi proyektif? Tes psikologi proyektif adalah dorongan dari id yang muncul ke kesadaran. Melalui mekanisme ini, individu yang sering kali mengekspresikan perasaan atau konflik batin yang tidak disadari ke dalam bentuk yang dapat diterima. Oleh karena itu, melalui TAT atau Thematic Apperception Test, tidak hanya berfungsi untuk menilai dan memahami kondisi psikologi seseorang, tetapi juga memiliki manfaat terapeutik. Terapeutik ini yaitu sebagai alat terapi yang membantu individu mengungkapkan dan menyalurkan beban batin secara sehat, sehingga dapat memberikan keterangan dan pemahaman diri yang lebih mendalam. Lalu selanjutnya yaitu penjelasan EPPS, yaitu terkait teori. EPPS itu sendiri adalah Edwards Personal Preference Schedule. Ia adalah tes kepribadian yang dikembangkan oleh Alan L. Edwards berdasarkan konsep kebutuhan, yaitu manifest needs, dari Henry A. Murray pada tahun 1958 dan direvisi pada tahun 1959. Tes ini yaitu bertujuan dikembangkan untuk keperluan penelitian dan konseling, dengan tujuan mengukur berbagai aspek kepribadian secara tepat dan efisien. Adapun tujuan EPPS, yaitu EPPS merupakan tes yang pertama kali dirancang untuk keperluan riset atau penelitian dan konseling. EPPS dapat digunakan pada individu-individu yang membutuhkan vocational guidance dan bantuan personal problems yang biasanya disertai dengan wawancara. Jadi itu bisa digunakan dalam bentuk tes EPPS, utamanya untuk penafsiran scores dan uraian yang telah dipahami oleh testi. Selanjutnya yaitu memasuki aspek kepribadian yang diukur. Tepat dikemukakan oleh Henry A. Murray, yaitu mengemukakan kepribadian yang dapat diukur. Tetapi Henry Murray dengan rekan-rekannya hanya dapat menciptakan 15-20 variabel atau kepribadian yang dapat dites. Yaitu apa saja? Baik, di sini mari kita kupas satu-satu. 15 aspek kepribadian dalam tes EPPS, yaitu Edwards Personal Preference Schedule beserta maknanya. Yang pertama, 1. Achievement, atau bisa disingkat dengan H. Dorongan untuk berprestasi dan menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua, Deference atau DEF. Kecenderungan untuk menghormati, mengikuti, dan menerima saran dari orang lain. Yang ketiga, Order atau ORT. Kebutuhan untuk hidup teratur, rapi, dan terorganisasi. Yang keempat, Exhibition atau dapat disingkat dengan X, yaitu keinginan untuk menarik perhatian dan menjadi pusat perhatian orang lain. Yaitu yang kelima, Autonomi atau Out. Dorongan untuk bebas, mandiri, dan tidak tergantung pada orang lain. Yang keenam, Affiliation atau F.
kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial yang akrab dan diterima oleh kelompok. Yang ketujuh, interception atau kepekaan terhadap perasaan dan motivasi diri maupun orang lain. Yang kedelapan, succurrence atau keinginan untuk memperoleh dukungan simpati dari orang lain. Yang kesembilan, dominance atau dorongan untuk memimpin dan mengarahkan. Yang kesepuluh, abasement atau kecenderungan untuk merendah, menerima kesalahan dan bersikap rendah hati. Yang ke-11, nurturance atau keinginan untuk menolong, melindungi orang lain. Yang ke-12, kebutuhan untuk mencari variasi atau pengalaman baru. Yang ke-13, endurance atau dorongan untuk tekun, gigih, dan terus berusaha hingga tujuan tercapai. Lalu yang ke-14, heterosexuality atau keterkaitan terhadap lawan jenis atau kebutuhan sosial bagi dirinya. Yang terakhir, aggression atau kecenderungan untuk bersikap tegas, berani mengemukakan pendapat. Selanjutnya, etika dalam penggunaan tes psikologi. Nah, di sini ada 9 etika, yaitu yang pertama, penggunaan tes yang tepat. Setiap tes psikologi harus digunakan sesuai dengan tujuan, prosedur, dan batasan yang telah ditetapkan oleh pengembangan alat tes serta kompetensi pengguna. Yang kedua yaitu validitas dan reliabilitas tes. Tes psikologi yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabilitas yang jelas serta sesuai dengan populasi yang telah diuji. Yang ketiga yaitu administrasi tes. Tes harus diadministrasikan sesuai pedoman kategori alat tes yaitu A, B, C, D berdasarkan tingkat keahlian pengguna. Yang keempat yaitu kewenangan dan kompetensi. Hanya psikolog atau ilmuwan psikologi yang berkompeten dan berwenang yang boleh melakukan asesmen dan interpretasi hasil tes. Lalu yang kelima, tes yang kedaluarsa. Hasil tes yang sudah tidak berlaku atau kedaluarsa tidak boleh dijadikan dasar pengambilan keputusan psikologis. Lalu yang keenam, informed consent. Sebelum pelaksanaan asesmen, psikolog wajib memperoleh persetujuan dari individu yang akan diuji, kecuali dalam kondisi yang diatur oleh hukum. Lalu yang ketujuh, interpretasi hasil tes. Interpretasi hasil asesmen harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi individu, bahasa, dan budaya untuk menghindari kesalahan penilaian. Yang kedelapan, kerahasiaan data dan hasil tes. Psikolog wajib menjaga kerahasiaan alat tes, data, serta hasil asesmen, dan hanya boleh kepada pihak berwenang atau untuk kepentingan profesional yang sah. Lalu yang terakhir tanggung jawab profesional. Psikolog bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, dan pelaporan hasil tes secara etis serta tidak menyalahgunakan data asesmen. Lalu kemudian yang terakhir the last yaitu insight tentang tes proyektif menurut saya pribadi. Tes proyektif seperti thematic appreciation test bermanfaat untuk memahami kepribadian seseorang secara mendalam. Melalui cerita yang dibuat dari gambar, individu tanpa sadar menampilkan emosi, kebutuhan, konflik batin yang tersembunyi. Tes ini membantu psikolog mengungkap dinamika kepribadian dan hubungan antara ego serta superego, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang diri seseorang dan mendukung proses diagnosis maupun terapi psikologis. Itu saja mungkin dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.